Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Puput Rosita dengan nomor NRP 5033-2010-15. Aku dari Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini aku dan teman-temanku ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Pendidikan Bermutu. Kira-kira apa sih pendidikan bermutu itu? Yuk kita bahas. Pertama ini sudah dijelaskan bahwa pendidikan sendiri memiliki definisi, yaitu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Nah, kira-kira kenapa sih pendidikan itu harus diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya? Jawabannya adalah karena pendidikan mencakup pengetahuan dan keterampilan yang sangat luas dan tentunya akan selalu terperbarui. Selain definisi yang dijelaskan di atas, pendidikan memiliki fungsi yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah dengan mandiri. Kedua, proses mengembangkan minat ataupun bakat diri seseorang. Yang ketiga, sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, proses penanaman keterampilan yang juga dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi. Dan yang kelima, proses transfer atau pemindahan dari budaya atau adat istiadat dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya. Di sini Rafif mau ngejelasin tentang pendidikan. Sedikit tentang pendidikan. Mungkin teman-teman sudah tahu sejak SD dulu apa itu pendidikan. Mungkin sudah pernah dibahas oleh guru atau teman-teman. Mungkin apa itu pendidikan sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah sekalipun. Tetapi yang akan saya bahas adalah bukan pendidikan itu sendiri. Yang saya akan bahas adalah apakah pendidikan yang kita jalani selama 12 tahun ke belakang itu bermutu atau tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang itunya. Jadi sebelumnya pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mengedepankan akan bakat, minat, kebutuhan dan karakteristik dari tiap anak itu sendiri. Jika anak sampai lulus tidak mendapatkan atau mungkin tidak mendapatkan kepuasan di dalam mendalami minat, bakat, kebutuhan dan karakteristik si peserta didik itu, maka itu belum bisa dikatakan pendidikan yang bermutu. Adapun pendidikan yang bermutu ini itu bisa dibilang adalah sebagai dasar atau mungkin sebagai dasar kita di dalam melakukan suatu pembelajaran. Jika kita sudah mendapatkan mutu pendidikan ini, maka kedepannya kita akan mudah untuk dapat mencapai semua impian-impian kita. Mungkin sekian. Poin-poin mengenai kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Poin pertama yaitu jumlah tenaga pendidik yang tidak sebanding dengan peserta didik. Yang kedua, rendahnya kualitas sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, kurangnya kejujuran dalam dunia pendidikan. Dan poin terakhir, yang poin keempat itu tidak ada biaya untuk mengenyam pendidikan. Nah, itulah 4 poin yang menjadi bagian kecil dari faktor-faktor kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tahun 2008-2009, jumlah guru di Indonesia mencapai 3,15 juta orang. Hingga tahun 2015-2016, jumlah guru di Indonesia mencapai 3,49 juta orang. Walaupun jumlahnya meningkat, tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa dikarenakan jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak terkendali. Kita menyebut hal ini dengan ketimpangan guru. Lalu apa aja sih penyebab Indonesia mengalami ketimpangan guru? Yang pertama, persebaran tenaga pendidik tidak merata, khususnya di daerah pelosok. Yang kedua, jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah guru yang diangkat menjadi PNS. Yang ketiga adalah alasan kesejahteraan. Banyak anak muda yang tidak ingin menjadi guru karena kesejahteraannya kurang terjamin di Indonesia. Infrastruktur pendidikan di Indonesia juga mengalami problematika, antara lain ketidakseimbangan kualitas antara infrastruktur pendidikan di Jawa dengan di luar Jawa. Yang kedua, banyaknya sekolah baik di tingkat dasar ataupun menengah di Indonesia mengalami berbagai kerusakan. Hal ini menjadi tanggung jawab
bukan hanya pemerintah pusat saja, melainkan pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretaris Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadid mengaku mendapatkan 36 laporan dari warga soal kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru 2019 ini. Abdul mengatakan dalam laporan itu ditemukan adanya dugaan pemalsuan domisili dalam pelaksanaan PPDB. Ada temuan masyarakat juga, 36 poin kami sampaikan kepada Disdik, ada bukti kopinya. Kami tak mempublikasi identitas karena kasihan anak-anak ini, ujar Abdul saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis 27 Mei 2019. Universitas Gadjah Mada mengumumkan penelitian hasil bantuan siswa miskin online di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik. Sebanyak 47,3% responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya. Kemudian, 31% karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4% karena ingin melanjutkan pendidikan non-formal, seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Masalah biaya yang mahal menjadi salah satu masalah di dalam dunia pendidikan sekarang. Karena hal tersebut menjadikan tolak ukur seseorang itu bisa melanjutkan sekolah atau tidak. Ditambah lagi, untuk daerah terpencil di Indonesia yang susah dalam melakukan perjalanan ke sekolah, semakin menjadi masalah sulitnya untuk mengenyam pendidikan sampai lulus SMA. Pada umumnya, masalah biaya memang bukan merupakan satu-satunya faktor seseorang tidak bisa melanjutkan sekolah. Tetapi, hal ini lumayan menjadi pemikiran seorang anak tersebut karena tidak mau membebankan biaya sekolah kepada orang tuanya, sehingga banyak yang memilih untuk tidak melanjutkan sama sekali. Maka dari itu, pemerintah harus membuat undang-undang tentang biaya pendidikan khusus untuk kalangan masyarakat miskin, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan setidaknya sampai ke jenjang SMA. Saran saya dan teman-teman saya untuk pemerintah ke depannya. Yang pertama adalah supaya pemerintah lebih memberi waktu kepada peserta didik untuk dapat melakukan pembelajaran non-akademik. Di sini tujuannya adalah supaya peserta didik lebih mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya dan dapat mengembangkannya. Yang kedua adalah supaya pemerintah melakukan pemerataan pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia, bukan hanya di kota-kota saja, namun juga di daerah-daerah yang terpencil. Tujuannya di sini adalah supaya peserta didik yang ada di daerah terpencil memiliki pola pikir dan pengetahuan yang sama dengan peserta didik yang ada di kota. Jadi peserta didik yang ada di daerah-daerah terpencil juga tidak tertinggal. Yang ketiga adalah supaya pemerintah lebih memperhatikan program-program yang akan dilaksanakan supaya berkesinambungan, tidak hanya diberlakukan dalam sementara waktu saja. Maksudnya di sini adalah program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan dalam jangka waktu panjang supaya untuk memberikan revolusi pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Yang keempat adalah supaya pemerintah memiliki tanggung jawab aktif dari Pemda untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam rangka penanganan infrastruktur pendidikan. Di sini yang dimaksud adalah infrastruktur pendidikan untuk menunjang kegiatan para peserta didik di Indonesia demi pendidikan yang lebih baik di Indonesia ke depannya. Nah, jadi begitu yang disampaikan teman-teman saya bagaimana penggambaran mutu pendidikan di Indonesia. Dari yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia merupakan pokok dari pendidikan itu sendiri. Menurut saya pribadi, mutu pendidikan di Indonesia ini sudah lumayan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Karena seperti ada masalah terjadi ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena masih banyak orang di luar sana, anak-anak di luar sana yang belum merasakan fasilitas pendidikan yang layak. Selain dari fasilitas sarana prasarana, juga dari kualitas pengajar tersebut.
Selain itu, karena sistem pendidikan Indonesia yang sudah baik, alangkah baiknya kita menjaga kemurnian sistem tersebut dengan berlaku jujur dan tidak melakukan kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.